Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber modal dan kebijakan dividen dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Sumber dana dari dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Lalu, sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang lebih 5 tahun. Jenis sumber dana ini seperti term loan, equipment loan, dan leasing. Lalu sumber dana jangka panjang merupakan pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang ini seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis dari sumber dana ini biasanya berbentuk hipotek atau obligasi. Kemudian ada yang namanya analisis struktur modal. Struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Tujuan dari struktur modal ini adalah untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu tingkat bunga atau biaya modal, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat rasio aktiva, sifat manajemen, dan besarnya jumlah kebutuhan modal. Kemudian ada 5 pendekatan dalam struktur modal, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasional, pendekatan tradisional, pendekatan MM, dan pendekatan EBIT/EPS. Pendekatan laba bersih. Pada pendekatan ini, sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu biaya modal sendiri. Nah, ini adalah salah satu gambar ditunjukkan untuk secara grafis pada pendekatan laba bersih, bahwa biaya utang KL dan biaya modal sendiri atau KE adalah konstan, walaupun struktur modal berubah. Kemudian biaya utang sebelum pajak atau KD lebih rendah dari biaya modal sendiri atau KE. Kemudian biaya atau pendekatan laba operasi. Nah, ini adalah pendekatan laba operasi yang ditunjukkan secara grafis. Pada pendekatan ini, tingkat biaya modal rata-rata tertimbang atau KO adalah konstan, bahwa asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah biaya utang KL dan biaya modal keseluruhan atau KO adalah konstan. Nah, pada pendekatan ini perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan tradisional. Nah, ini adalah gambar yang ditunjukkan untuk pendekatan tradisional secara grafis. Nah, pada pendekatan ini menganggap bahwa biaya modal sendiri atau KE akan naik apabila rasio utang meningkat, dan biaya utang atau KL akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Kemudian yang keempat adalah pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Pada pendekatan ini,
beranggapan bahwa nilai perusahaan independen tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan EBIT/EPS. EBIT adalah singkatan dari earning before interest and tax. Nah, EBIT ini biasanya berhubungan dengan bunga dan pajak. Kemudian kalau EPS adalah earning per share, yaitu berhubungan dengan laba per lembar saham. Nah, pada pendekatan EBIT/EPS ini menentukan hubungan antara laba per lembar saham dengan laba sebelum bunga dan pajak. Pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dan titik kesamaan masing-masing alternatif pembayaran tersebut. Kemudian ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembayaran investasi di masa yang akan datang. Nah, salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi menjadi laba ditahan. Kemudian ada kebijakan pembayaran dividen. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash dividend yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham, yaitu kebijakan pemberian dividen stabil, kebijakan pemberian dividen yang meningkat, kebijakan pemberian dividen yang konstan, serta kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Lalu ada stabilitas dividen. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kebalikannya dalam pembayaran dividen yang sesuai dengan persentase tetap dari penghasilan perusahaan. Nah, apabila semua faktor antara dua perusahaan sama, tetapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham perusahaan yang membayar dividen secara stabil akan lebih tinggi daripada harga saham perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari materi kali ini, yaitu sumber dana dan kebijakan dividen. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.